Munas. Nah, ini satu hal yang mungkin penting ingin saya sampaikan ke teman-teman. Misalkan ada yang bertanya di mana informasi beasiswa, apa saja beasiswa yang tersedia hari ini. Saya terus terang tidak bisa menjawabnya. Dan mungkin bagi orang yang sudah sekolah ke luar negeri ataupun dapat beasiswa di Indonesia itu juga nggak bisa menjawabnya. Sebab apa beasiswa yang dibuka hari ini ya yang punya jawabannya itu cuma satu, www.google.com kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan apa saja beasiswanya, apa saja persyaratannya dan lain-lain itu saya sebetulnya tidak tahu gitu karena sudah berubah juga aturan. Jadi tips yang pertama ini saya kira simpel sekali, yang teman-teman butuhkan hanyalah kuota internet dan buka google.com. Dan di sana tersedia banyak sekali beasiswa. Habiskan waktu juga untuk mencari, mencatat, mengidentifikasi, menganalisis, termasuk ngecek persyaratannya itu apakah sudah kita lengkapi atau belum, sudah kita miliki atau belum. Kadang ada juga sebagian dari kita mungkin semangatnya nanya aja gitu, tapi semangatnya bukan nyari gitu. Nah, nanya dan nyari itu beda hasilnya. Mungkin juga bagi teman-teman di sini, termasuk Abah Munas yang sudah kuliah di mana-mana ya, di Kanada, di Manchester, saya yakin pasti Abah Munas juga nyari sendiri gitu. Bukan cuma nanya aja. Kalaupun nanya mungkin di titik akhir gitu, ataupun di tahap awal kayak gitu. Dulu kegiatan-kegiatan atau forum-forum seperti ini jarang sekali. Nggak ada beasiswa apa namanya forum YouTube pakai Zoom tentang tips dan trik lolos beasiswa LPDP gitu, nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu ya cuma modal Google aja gitu. Nah, tapi bukan berarti teman-teman akan lebih mudah ketika dengar ini ya. Tetap saja setelah pertemuan ini teman-teman harus berjuang sendiri, berjuang lebih keras untuk mencari dan melengkapi persyaratan beasiswa yang ada. Nah, ini things to consider. Jadi ketika teman-teman nanti apply scholarship, apapun scholarshipnya, ini beberapa hal penting yang teman-teman perlu perhatikan. Dan juga nanti saya masuk ke bahasan komitmen untuk kembali ke Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Abah Munas tadi. Pertama, memang teman-teman harus mantap dulu kenapa mau lanjut sekolah. Nah, itu penting juga untuk ditanya ke diri sendiri, ditanya mungkin ke keluarga, mengapa pengen lanjut sekolah lagi. Sebab ya masing-masing kita tentu punya alasannya masing-masing. Jangan sampai pengen lanjut sekolah lagi semata-mata hanya karena lari dari kehidupan gitu, atau habis habis kabur dari pekerjaan yang mungkin membosankan gitu. Kadang alasan-alasan seperti itu justru membuat kita kadang terjebak dengan angan-angan justru gitu. Karena kita tidak mempunyai alasan yang kuat mengapa kita pengen lanjut sekolah lagi. Berikutnya yang teman-teman perlu tanya, kenapa jurusan tersebut? Kenapa misalkan saya lebih banyak berbicara tentang kebijakan publik di bidang ekonomi gitu. Jadi apa yang saya pelajari lebih banyak di bidang ekonomi. Kenapa ekonomi gitu? Jadi saya harus punya alasannya. Oke, saya pengen belajar ekonomi karena saya ingin pertama pelajari ekonomi untuk meningkatkan ekonomi keluarga saya, ekonomi masyarakat di sekitar saya, misalkan, dan syukur-syukur bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara, misalkan. Berikutnya yang teman-teman perlu tanya, kenapa memilih universitas tersebut? Tadi mungkin juga sudah dibahas juga oleh Pak Mas Gombang. Ya, jadi, sudah betul media. Ini sudah dibahas tadi oleh Gombang. Jadi, mungkin lanjut ke komitmen kali ini gimana nih? Ya. Jadi, ini mungkin beberapa hal ya. Nah, untuk komitmen ini memang saya ingin jelasin juga, don't be too idealistic with our goal. Jadi kadangkala dengan komitmen itu juga kadang kita terlalu membuatnya besar gitu, ya. Jadi misalkan ingin merubah bangsa Indonesia gitu, tapi dengan apa gitu. Nah, yang idealistik ini mungkin lebih dikerucutkan lagi sebaiknya sesuai dengan skill teman-teman gitu.
Jadi misalkan saya ketika ditanya kenapa kamu layak mendapatkan beasiswa ini, saya jawab memang saya berkeinginan untuk bla 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 bla, untuk kembali ke Indonesia, tentu saja kembali ke Indonesia, tapi tentu saja dengan harapan agar saya bisa merubah sesuatu sesuai dengan skill saya gitu. Jadi saya ingat sekali waktu itu interviewer bertanya, apa yang nanti kamu lakukan ketika kembali ke Indonesia? Jawaban saya waktu itu simple, saya ingin kembali ke Kalimantan, saya ingin kembali ke masyarakat, saya ingin kembali suatu saat kalau diizinkan kembali ke Papua. Jadi itu jawaban saya waktu itu ketika ditanya komitmen untuk kembali ke Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan juga ke teman-teman, itu tetap harus menjadi bagian penting, tapi sesuaikan juga dengan skill dan keahliannya masing-masing. Ketika ditanya waktu itu saya jawab, saya ingin kembali ke Kalimantan, ke Papua untuk mendampingi masyarakat, itu melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mungkin model yang lain. Kalau dulu saya ke Kalimantan ngajar di kampung-kampung itu pakai proyektor, kemudian jadi guru di sana. Tapi mungkin setelah kembali saya ingin kembali dengan bentuk yang lain yang mungkin lebih fleksibel. Dan syukurnya ketika kembali ke Indonesia selama setahun terakhir, saya pelan-pelan bisa mewujudkan mimpi itu, komitmen itu. Kebetulan saat ini dipercaya sebagai staf ahli di DPD RI, dan ya itulah ajaibnya rahasia Tuhan ya. Ketika saya sampaikan itu ternyata juga doa gitu. Jadi akhirnya setelah saya kembali ke DPD itu justru saya berkesempatan balik lagi ke Kalimantan. Jadi beberapa bulan yang lalu misalkan saya ke Tarakan, ke tempat-tempat yang dulu pernah saya kunjungi sebelum saya lulus beasiswa. Tapi saat ini lebih berbeda gitu ya. Kalau dulu saya ada hadir sebagai ya orang yang datang ke lapangan gitu. Nah kemarin saya hadir sebagai staf ahli dalam mendampingi mengambil kebijakan untuk memutuskan status lahan itu. Kebetulan beberapa konflik lahan di sana yang berdampak pada ratusan orang gitu, bahkan ribuan orang. Jadi itu mungkin perbedaannya sebelum dan setelah beasiswa.